Berbicara soal kualitas in-ear monitor tentu saja tidak hanya ditentukan oleh marketing atau gimmick-gimmick yang diberikan oleh produsen saja, tapi barangnya akan berbicara untuk dirinya sendiri. Kali ini kita kedatangan Asgore Adonis. Apakah ini akan sama nasibnya seperti Asgore Venus atau akan sedikit berbeda nasibnya? Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundic bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Asgore, mungkin di benak kalian masih terngiang-ngiang mengenai line up lama mereka, yaitu Asgore Venus, yang diklaim kalau memang suaranya itu bisa melebihi harganya cukup jauh sampai jutaan mungkin. Tapi tentu saja kalau menurut saya itu tidak benar atau kurang pas lah. Dan terlepas dari Asgore Venus, kali ini mereka mengeluarkan line up terbaru yaitu Asgore Adonis yang menggunakan konfigurasi hybrid, satu dynamic driver dan satu balance armatur. Kalau nggak salah Venus waktu itu cuma menggunakan satu dynamic driver, tapi kali ini sudah menggunakan hybrid configuration, 2 driver per side. Dengan kabel OFC SPC yang sangat disayangkan masih menggunakan dual pin 0,75 mm KZ lah pada umumnya tipe C itu. Dan dipasarkan di angka 249 ribuan untuk in-ear monitor satu ini. Wah bro, lebih murah nih daripada sekali malam mingguan gua sama pacar gua bro. Ya jelas bro, malam mingguan itu kan nikmatnya sesaat. Kalau lu beli ini, lu bisa nikmati bertahun-tahun atau berbulan-bulan lah. Minimal berbulan-bulan lah kalau sampai kalian makanya kasar. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video review kali ini, yaitu Toko Kerehore. Buat kalian yang belum tahu Toko Kerehore, kalian bisa cek aja di link deskripsi di bawah. Itu adalah toko yang menyajikan produk-produk yang tentu saja ramah di kantong dan tidak membuat istri kalian naik darah saat melihat billingnya. Setelah kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Packaging dari in-ear monitor satu ini pernah kita bahas pada video review terpisah, lebih tepatnya unboxing sih. Terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan secara packaging ya ada kemiripan-kemiripan dengan line-up KZ, CCA, ya line-up budget lainnya lah. Memang tidak, secara kelengkapan tidak ada yang spesial banget ya, esensial ya 3 pasang air tips, kabel dan juga ini monitor serta manual. Ya kalau bisa bilang nilainya ya B aja juga sih. Tidak berbeda jauh seperti line-up lainnya. Tapi mengingat harganya cuma 200 ribuan ya saya nggak bisa komplain terlalu banyak juga. Kecuali harganya 1 juta, kalau diberikan ini langsung saya hujat netizen. Setelah kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari Adonis ini, dia memiliki housing berbahan plastik atau resin. Saya masih agak bingung ini membedakan bahan plastik atau resin. Mungkin kalau kalian yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, bantu saya. Dimana housingnya ini transparan seperti ini dengan satu fan hole di bagian sini. Kalian bisa lihat di sini cukup jelas satu fan hole. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan berbeda dari bagian housingnya, dimana bahannya ini metal dan diberi finishing brass seperti ini. Untuk ukuran atau diameter dari nozzle-nya sendiri berdiameter mungkin sekitar 5 mm ke atas. Dan sudah ada filternya dan cukup panjang juga untuk nozzle-nya ini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini memiliki mekanisme semi open back diklaimnya. Tapi saya tutup-tutup gini pada saat dengerin juga yang kedua fan hole-nya ini. Akan ada 2 di sini, yang bulat tengah ini dan bawah ini saya tutup-tutup kok sama aja suaranya. Saya nggak tahu ya, mungkin hanya kosmetik atau betulan, saya nggak tahu. Memiliki bahan metal tapi di sini untuk bagian faceplate-nya dan 2 buah lubang yang besar dan kecil seperti ini. Tapi kalau saya tutup-tutup gini ya nggak tahu ya, mungkin hanya kosmetik. Untuk desainnya ini menurut saya Asgore kali ini masih memiliki bahasa desain yang mirip seperti pendahulunya, tapi dengan warna dan kesan yang lebih macho jika dibandingkan dengan Venus. Untuk kabelnya sendiri dual pin 0,75 yang detachable berwarna silver berbahan OFC seperti ini dengan air hook yang preform yang cukup stiff di sini dengan kabel seperti ini. Kabelnya cukup nice, pretty good looking. Bahannya OFC, oxygen free Cooper dengan mic 1 tombol seperti ini. Dan lubang mic-nya kecil. Tidak ada chin slider, cuma splitter. Di sini juga berbahan metal. Di bagian bawah ini dual strand twisted, dual wire twisted seperti ini. Keren dengan jack 3,5 mm 4 pole gold plated karena ada mic-nya jadi 4 pole. Yes, dan that's it. Ada tulisan Asgore-nya seperti ini. Ini sih lihatnya
fokus. Nah, itu S-Gore. Untuk build quality dari inner monitor satu ini secara housing sendiri ya memang agak mixed feeling antara bahan faceplate-nya yang oke banget dan bahan housingnya yang menurut saya B aja. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan yaitu kabelnya eye catching banget dan menurut saya cukup cantik. Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini, housing dari inner monitor satu ini memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang, seperti KZ ataupun CCA yang konfigurasinya juga hybrid, jadi ya tidak terlalu tebal banget dan tentu saja versatile untuk semua jenis telinga sih menurut saya kalau housingnya nggak terlalu besar-besar banget. Dan ada sedikit tonjolan di bagian atas tapi masih tergolong flat ya, tapi ada sedikit kayak cembung dikit gitu di bagian atas tapi ya kecil banget ya, mungkin hanya beberapa derajat aja, tapi masih bisa dikategorikan flat sih, jadi nggak akan mengganggu pemakaiannya kalau kalian memang sensitif terhadap fin ataupun tonjolan-tonjolan di bagian housingnya. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over-ear regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M-nya. Untuk kekedapan dan gripnya dari inner monitor satu ini pun menurut saya cukup oke, digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali. Dan memang inner monitor ini tidak sampai ranah yang super snack banget seperti custom inner monitor ya. Jadi perlu diperhatikan itu. Jadi tidak terkesan terlalu panas dalam jangka waktu pemakaian yang sangat panjang. Dan untuk saya sendiri memang tidak ada masalah berarti untuk Chi-Fi pada umumnya sih. S-Gore Adonis ini adalah salah satunya. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk fitting dari inner monitor satu ini. Pretty nice, tidak ada problem sama sekali, versatile juga untuk semua jenis telinga. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, kalau bisa dikategorikan mungkin mild V ataupun U-shape yang ada sentuhan warmnya. Dan inner monitor satu ini tidak terlalu berat juga untuk di drive menggunakan smartphone pun menurut saya cukup oke. Tapi kalau kalian mau mendapatkan potensi maksimalnya, kalian gunakanlah dongle ataupun desktop amplifier ataupun DAP karena akan memaksimalkan suaranya. Karena skalabilitasnya ini lumayan dari inner monitor satu ini. Kalau saya sendiri memang suka dengan inner monitor yang neutral, agak sedikit warm, jadi kesannya itu balance all the spectrum, tapi ada kesan organiknya di semua spektrum, terutama bagian mid sectionnya. Oke, yang paling penting kan suaranya. Bagaimana sih adonan manis ini suaranya? Bassnya ini terasa cukup nampol dan super fun banget, dimana decay-nya masih terkesan neutral khas dynamic driver. Impact-nya bagus dengan punch yang cukup dalam, sedikit kurang fokus tapi untuk bagian bassnya. Rumble-nya pun cukup kuat di sini, jadi mid dan sub bass-nya ini cukup present di sini. Bassnya ini tergolong bass yang cukup berotot tapi bukan yang super gesit banget. Walaupun bukan bass yang super bersih banget juga, super gesit banget, tapi masih dalam konteks yang terkontrol, tidak sampai bleed ke bagian lower mid range-nya. Secara kuantitas juga memuaskan sih menurut saya. Untuk penggemar bass head ataupun pop atau top 40 menurut saya tidak akan bermasalah di inner monitor satu ini. Kalau kualitasnya ini cukup terkontrol tapi bukan yang tergesit dan terbersih untuk bagian bassnya. Untuk selera saya sih dengerin lagu-lagu yang fun, yang mainstream top 40 ini pretty nice sih. Oke, untuk bagian mid-nya sendiri, mid-nya ini posisinya sedikit mundur jika dibandingkan dengan bagian bass dan treble-nya. Jadi bass dan treble-nya sebenarnya mid-nya itu nggak mundur-mundur banget, cukup forward, tapi lebih forward lagi bagian bass dan treble-nya. Male vokalnya itu bodinya kurang tebal dikit untuk selera saya dengan dinamika yang oke untuk kelas budget inner monitor. Dengan artikulasi yang agak kurang lepas dikit menurut saya. Benarnya sih cukup bagus sih, tapi ya tadi kurang lepas dikit suaranya. Female-nya juga presentasinya agak sedikit tebal, suaranya posisinya pas dengan artikulasi yang cukupan aja, tapi dalam konteks yang terkontrol dimana secara dinamika juga kurang dikit inner monitor satu ini. Untuk shouting-nya sih masih tergolong cukup aman di Adonis ini. Selain itu presentasi instrumennya juga cukup keluar di inner monitor satu ini dan lebih maju jika dibandingkan dengan vokalnya. Untuk treble-nya di inner monitor satu ini terkontrol tapi kadang terasa cukup maju di lagu-lagu tertentu, agak sedikit intens juga dan menurut saya, tapi ini nggak selalu sih, hanya lagu-lagu tertentu aja. Kalau saya dengerin violin di lagu Violin Concerto Number 2 itu masih aman suaranya, tapi pada saat dengerin cymbal crash pada lagu di Hotel California di menit-menit akhir itu kan banyak cymbal crash-nya itu terasa cukup intens dan agak sedikit nyerang. Ya tapi itu hanya nitpicking dari saya juga untuk bagian treble-nya, tapi
kalian perlu tahu juga. Selain itu untuk sibilance-nya somehow cukup aman di ini monitor satu ini. Tapi apa sampai ranah yang tolol banget untuk treble-nya? Tentu saja enggak, masih ranah yang cukup tolerable dan cukup fun. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Adonis ini kami berikan skor B+, dan menurut saya ini adalah fun sounding in-ear monitor. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini merupakan salah satu in-ear monitor yang racikannya ini merupakan adonan yang manis. Jadi Adonis itu adonan manis yang memberikan suara yang cukup all-rounder tapi kesan fun-nya dapat. Untuk timbernya dari in-ear monitor satu ini menurut saya pretty good. Ya, untuk kelas budget mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi kalau saya nitpicking, balance armaturnya itu agak terkesan sedikit metalik, tapi hanya pada lagu-lagu tertentu saja. Untuk soundstage-nya dari in-ear monitor satu ini secara wide memang nggak terlalu megah-megah banget, nggak terlalu lebar-lebar banget. Depth-nya ada sedikit kesan depth-nya, tapi tingginya menurut saya agak sedikit pendek atau biasa aja sih. Dan secara umum untuk in-ear monitor budget suaranya ini 3D, tapi memang bukan 3D yang grand atau yang megah, jadi 3D yang biasa aja. Tapi 3D itu point plus juga. Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini menurut saya untuk kelas hybrid budget in-ear monitor ini memiliki detail yang sudah cukup presentable, cukup decent untuk kelas harganya. Untuk clarity-nya dari in-ear monitor satu ini menurut saya untuk bagian bass dan treble-nya sudah sangat-sangat superb, tapi sayang di bagian mid-nya sedikit kurang lepas aja suaranya, tapi sedikit ya, itu mungkin sedikit nitpicking juga, mengingat di kelas budget sekali lagi. Separasi imaging dan positioning. Separasinya ini menurut saya cukup oke untuk kelas harganya, tapi memang karena soundstage-nya agak sempit jadi ya kurang gimana gitu kesannya. Kalau untuk imagingnya ada kesan layering-nya walaupun tipis-tipis aja, tapi untuk kelas budget sudah ada kesan layering-nya itu pretty nice menurut saya. Dan untuk positioning-nya sendiri menurut saya bukan yang super presisi banget sih in-ear monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B aja untuk teknis in-ear monitor satu ini. Tapi perlu di-note sekali lagi kalau in-ear monitor ini memiliki skalabilitas yang cukup nice. Jadi di pair dengan DAC M ataupun DAP akan berbeda suaranya dengan handphone. Jadi itu perlu kalian perhatikan juga. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor bukan untuk kalian yang mencari suara yang netral. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini, build-nya ini pretty nice menurut saya, terutama bagian kabelnya ini yang menurut saya eye-catching banget, dan ini salah satu kabel yang menurut saya nice looking cable di kelas atau range harganya. Pro yang kedua yaitu suaranya juga fun, mild V atau U-shape untuk in-ear monitor satu ini. Untuk value for money-nya dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Saran saya sih tetap pakai DAC M yang proper. Selanjutnya kita bandingkan Adonis dengan Kiwi Ears Dolce yang pernah kita bahas juga yang memiliki suara yang V-shape. Oke, di sini kita akan membahas dua buah in-ear monitor. Di sini ada Adonis dan juga Dolce. Secara DNA mereka memiliki pendekatan yang sama yaitu rada-rada V. Di sini lebih V tentu saja. Bass dari Adonis sendiri lebih tebal dan ada rumble-nya, tapi somehow lebih lambat bagian bassnya. Dibandingkan Dolce yang bassnya lebih gesit dan bersih, tapi kurang tebal untuk bagian bassnya. Kalau dari mid-nya sendiri lebih tebal dan maju di Adonis jika dibandingkan dengan Dolce ini yang terkesan lebih tipis mundur, namun presentasinya lebih clear, lebih jelas juga di sini. Kalau dari bagian treble-nya, Dolce ini lebih mundur dan terkontrol, sedangkan di Adonis ini lebih smooth, tapi kadang bisa agak metalik suaranya. Dan memiliki ambience yang lebih bagus jika dibandingkan dengan Dolce. Di satu sisi, treble Dolce memang lebih clear dan tidak fatigue jika dibandingkan dengan treble Adonis. Untuk soundstage sendiri di Dolce terkesan lebih lega, sedangkan di Adonis ini terkesan lebih sempit soundstage-nya dengan kesan yang lebih terpisah-pisah di Dolce dibandingkan di Adonis ini. Jadi itu preferensi untuk kalian mempertimbangkan in-ear monitor mana yang lebih cocok untuk kalian. Kalau di sini suaranya lebih tipis, lebih bersih, kalau di sini suaranya lebih tebal, lebih fun, tapi tidak terlalu gesit ataupun terlalu bersih. Kesimpulan, saya sendiri lebih suka Adonis ini atau adonan manis ini dibandingkan line up sebelumnya yaitu Venus. Walaupun upgrade-nya ini bukan kita bilang upgrade yang langit bumi banget ya, karena memang upgrade suaranya lebih proper menurut saya, tapi teknisnya ya mungkin 11-12. Tapi at least bisa diapresiasi untuk perubahannya yang lebih baik daripada brand-brand sebelah yang perubahannya itu lebih mundur arahnya. Kalau ini kan lebih maju, pretty nice. Kalau lebih mundur kan lucu.
Harusnya makin hari makin maju, ini kok makin mundur. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai Adonis ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan audio terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Adonis ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Ya, ini monitor yang jelas better dari Venus. Jadi kalau kalian mau cari S-Gore, ya S-Gore ini aja deh. Kalau Venus skip aja, kalau menurut saya.